Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Pustaka Guru, dan video kali ini akan melanjutkan pembahasan untuk SKB Guru SD materi profesional untuk mapel IPA part ketiganya atau bagian ketiga, kelanjutan yang video-video sebelumnya. Nah, pada kali ini untuk materi SKB untuk mapel IPA-nya yaitu pertama adalah gerhana matahari dan bulan, kemudian simbiosis, yang ketiga adalah tata surya, yang keempat adalah sinar ultraviolet. Nah, bocoran ini, materi yang saya bahas kali ini di video yang part ketiga ini adalah saya mengambil dari FR atau bocoran teman yang telah melaksanakan di SKB tahun kemarin sebagai acuan untuk pembahasan ini. Ini adalah FR dari teman saya yang telah melaksanakan, dan alhamdulillah teman saya pada waktu itu lolos menjadi ASN. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan nanti ketika kalian teman-teman semua belajar mengerjakan atau mengerjakan di SKB tahun 2020 ini. Baik, kita langsung ke pembahasan soal nomor pertama. Untuk soal nomor pertama, dalam hubungan antara dua makhluk hidup di bawah ini yang tidak termasuk simbiosis parasitisme adalah A. Tali putri yang membeli tumbuhan lain dan mengambil air. B. Kutu kepala yang menempel di kulit kepala. C. Burung jalak yang memakan kutu di tubuh kerbau. Atau D. Benalu yang menyerap sari makanan tumbuhan yang ditumpanginya. Baik, untuk soal yang pertama kita cari kata kuncinya, yaitu yang di sini tidak termasuk kemudian parasitisme. Jadi yang ditanyakan sini yang bukan termasuk parasitisme. Baik, untuk makna parasitisme adalah simbiosis yang dimana yang satunya untuk itu untung, kemudian yang satunya lagi dirugikan. Nah, untuk soal option A, pilihan A, tali putri yang membeli tumbuhan lain dan mengambil air, otomatis tali putri untung, tumbuhan lainnya itu dirugikan. Jadi ini juga termasuk parasitisme, option A. Jadi yang B, kutu kepala yang menempel di kulit kepala, ini sama dengan option A. Kutu itu diuntungkan, kemudian kulit kepala atau dari makhluk yang dihinggapi adalah dirugikan. Jadi untuk option A dan B itu parasitisme, bukan pilihannya. Kemudian yang C, burung jalak yang memakan kutu di tubuh kerbau. Nah, untuk option C, burung jalak itu kan untung karena memakan kutunya, kemudian tubuh kerbau atau kerbaunya sendiri adalah juga untung karena bersih dari kutu. Jadi untuk option C itu saling menguntungkan. Jadi ini termasuk simbiosis mutualisme karena sama-sama untung. Jadi untuk pilihan atau soal nomor pertama jawabannya adalah yang C ya, karena ini yang bukan simbiosis parasitisme. Kalau untuk pilihan D, benalu yang menyerap sari makanan yang ditumpanginya itu termasuk juga parasitisme karena benalu itu untung, kemudian tumbuhan yang ditumpanginya itu dirugikan. Nah, ini untuk soal nomor 1 itu jawabannya yang C, gitu ya. Nah, dalam pembahasan video ini saya hanya sedikit menambah untuk materi tentang pengayaan materi simbiosis yang ini ya, ada jenis-jenisnya, ada mutualisme, contohnya seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa pelajari sendiri karena nanti takutnya memakan durasi yang panjang di video ini. Silahkan teman-teman download juga materi untuk materi video ini di link deskripsi, silahkan ya, termasuk komensalisme, parasitisme, dan beberapa simbiosis lainnya. Ini kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 2. Pada suatu malam, bulan memasuki daerah umbra bumi. Ya, kata kuncinya adalah umbra bumi. Peristiwa yang terjadi adalah titik-titik A gerhana matahari sebagian, B gerhana bulan sebagian, atau C gerhana bulan total, atau D gerhana matahari total. Baik, untuk gambar seperti ini, posisi matahari, bumi, dan bulan adalah ini, gambar seperti ini adalah posisi di mana terjadinya gerhana bulan. Tergantung nanti letaknya. Kalau untuk nomor di 1 ini kan di dalam umbra bumi atau bayangan bumi, maka yang terjadi di sini adalah gerhana bulan total ya di nomor 1 ini.
Kemudian jika di nomor 2 ini karena sebagian di umbra dan sebagainya di penumbra, maka ini akan terjadi gerhana bulan sebagian. Jadi sebagian separuh gitu ya, sebagian. Kemudian untuk nomor 3, posisi di nomor 3 ini dan ini akan terjadi gerhana bulan penumbra atau bulannya gerhana bulan tapi masih kelihatan bulannya. Jadi terlihat samar-samar seperti itu. Itu ya, ini untuk pembahasan nomor 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah gerhana bulan total karena ada di bayangan bumi atau umbra bumi. Baik, pembahasannya seperti ini. Jadi pada saat bulan berada di daerah umbra bumi, maka akan mengalami gerhana bulan total. Tapi sebaliknya, pada saat bumi berada di umbra bulan, maka akan mengalami gerhana matahari total. Seperti ini gambarnya. Ini kan ini adalah gambar terjadinya gerhana matahari. Tergantung kalau bulannya di posisi di sini, di buminya yang ada di sini, di bayangan umbra bulan, maka akan gerhana matahari total. Kalau di daerah sini, di penumbra, berarti gerhana matahari penumbra ataupun bisa terjadi sebagian. Jadi pembahasan soal nomor 2 seperti ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Kemudian jari-jari bumi di khatulistiwa lebih kecil daripada jari-jari ke arah kutub. 3. Lama waktu siang dan malam di khatulistiwa berbeda. Atau keempat, tempat di wilayah timur dan barat memiliki perbedaan waktu. Pernyataan di atas yang merupakan akibat rotasi bumi. Rotasi bumi adalah A13, B14, C23, atau D3 dan 4. Baik, pembahasannya langsung saja. Jadi rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya ya. Perputaran bumi pada porosnya. Kalau revolusi bumi berarti bumi mengelilingi matahari gitu ya. Akibatnya apa? Yang pertama adalah gerak semu harian atau matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Itu seolah-olah seperti itu. Tapi kenyataannya bumilah yang mengelilingi matahari dengan bumi berputar pada porosnya. Jadi sehingga seolah-olah matahari itu terbit dari timur kemudian terbenam dari sebelah barat. Tuh, jadi nomor 1 betul. Ya, ini akibat rotasi. Kemudian nomor 2 yang ini pilihan pembahasan yang kedua, bumi tepat pada kutubnya. Artinya jari-jari bumi di khatulistiwa itu lebih panjang atau lebih besar daripada jarak jari-jari ke arah kutub. Jadi nomor 2 ini salah ya. Harusnya bukan lebih kecil tapi lebih besar. Kemudian tempat wilayah timur dan barat memiliki perbedaan waktu. Ya, ini juga rotasi bumi. Efek dari rotasi bumi. Kemudian terjadi siang dan malam, itu juga rotasi bumi. Kemudian perbedaan percepatan gravitasi juga akibat rotasi bumi. Jadi nomor 3 ini lama siang dan malam salah ya, karena bukan lamanya tapi perbedaan siang dan malam saja, bukan lamanya di khatulistiwa berbeda salah ya. Jadi ini yang bikin salah. Kemudian yang keempat, tempat wilayah timur dan barat memiliki perbedaan waktu ya, sama ini yang sama dengan ini ya. Jadi pilihan yang keempat juga betul. Jadi jawaban nomor 3 adalah 1 dan 4 yang B itu. Ini ya, jadi gerak semu harian, kemudian tempat perbedaan waktu, perbedaan terjadinya siang dan malam, itu termasuk akibat rotasi bumi. Kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Sinar ultraviolet membahayakan kehidupan makhluk hidup karena dapat menyebabkan titik-titik. A. Mutasi gen, B. Kanker kulit, C. Kebakaran hutan, D. Pemanasan global, atau E. Mencairkan es kutub. Jadi untuk jawaban nomor 4 kita lihat pembahasannya. Bahaya sinar ultraviolet adalah yang pertama menyebabkan kanker, membakar kulit, kemudian mempercepat penuaan, merusak mata, dan serta memudarkan warna. Nah, dari option bahayanya sinar ultraviolet ini yang sama adalah yang B ya, karena terjadinya menyebabkan kanker kulit. Jadi ultraviolet itu bisa menyebabkan kanker kulit kalau terlalu berlebihan. Tetapi ada di sini pembahasan untuk manfaatnya.
meningkatkan vitamin D, itu manfaatnya. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki kualitas tidur, mengobati penyakit kulit, mengurangi resiko kanker. Nah, itu kalau berlebihan bisa kena kanker. Kalau sesuai dengan porsinya maka bisa mengurangi resiko kanker. Ultraviolet itu termasuk di sini adalah meningkatkan kekebalan tubuh ini ya. Makanya untuk saat ini banyak diimbau untuk berjemur ketika pukul 9 sampai 10 ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga kita bisa terhindar dari atau bisa menjaga untuk imun kita, untuk mencegah adanya terinfeksi virus corona yang sedang mewabah di Indonesia ini. Demikian teman-teman untuk pembahasan soal IPA untuk SKB Guru SD. Ini adalah bocoran real nyata dari teman saya yang telah melaksanakan ujian di tahun kemarin. Jadi soalnya seperti ini, keluarnya materinya seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit membuat video ini menambah gambaran buat teman-teman semua dan lebih bermanfaat buat kalian untuk belajar. Kalian bisa untuk mengunduh materi ini, video ini, silakan di link deskripsi sudah saya cantumkan. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat untuk orang lain, silakan share sebanyak-banyaknya di media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.